Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 9? Ketemu lagi dalam pelajaran PPKN kelas 9 semester kedua. Pada materi PPKN kelas 9 semester 2 ini, di bagian yang pertama kita akan mempelajari tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu menuliskannya adalah materi kelas 9 bab keempat, karena sebenarnya kalau kita gabungkan dengan semester 1 ini, materi kelas 9 semester 2 ini masuk di bab keempat. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi bab keempat ini? Yaitu yang pertama tentang makna atau arti persatuan dalam keberagaman. Kemudian prinsip-prinsip apa saja yang harus kita pegang sebagai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat dari bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu ada apa saja, kemudian bagaimana pengaruh keberagaman tersebut terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul akibat dari keberagaman masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana upaya pencegahan terhadap konflik yang bersifat SARA. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama anak-anakku, tentang makna persatuan di dalam keberagaman. Persatuan sendiri bisa kita artikan atau bisa kita maknai sebagai suatu berkumpulnya beberapa bagian atau komponen menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai gambaran contohnya adalah sebagai berikut anak-anakku. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bersatu menjadi kesatuan, satu kesatuan di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya sesuai juga dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa, maka tentunya akan sulit sekali bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan perjuangannya, mewujudkan cita-cita bangsa atau cita-cita nasional. Lalu prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman SARA itu ada apa saja yang harus kita pegang? Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suatu prinsip yang menjelaskan bahwa walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, tetapi kita merupakan satu kesatuan, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua adalah prinsip musyawarah untuk mufakat, karena ini merupakan salah satu ciri juga sebagai negara yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Yang ketiga adalah prinsip kebersamaan melalui gotong royong, perasaan ikhlas, dan juga tentunya toleransi antar sesama. Yang keempat yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Yang kelima adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab ini bisa kita maknai sebagai suatu kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang kita miliki dibatasi oleh kebebasannya orang lain atau dibatasi oleh hak-haknya orang lain. Kemudian yang keenam adalah prinsip wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketujuh adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Baik, selanjutnya anak-anakku, bentuk-bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu bisa kita lihat dari apa saja? Yang pertama bisa kita lihat dari keberagaman sukunya. Indonesia terdiri dari banyak sekali suku. Suku Jawa, suku Sunda, suku Minangkabau, dan seterusnya. Kemudian keberagaman ras atau warna kulit, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman agama. Kemudian yang keempat ada keberagaman adat istiadat, keberagaman budaya. Anak-anakku pasti sudah memahami dari Sabang sampai Merauke berapa banyak kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah keberagaman bahasa dan keberagaman golongan.
Mengapa di masyarakat bisa terjadi keberagaman tersebut? Tentu ada banyak faktor yang menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Di antara faktor-faktor penyebab keberagaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, terletak di antara benua Asia dan Australia dan berada di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia yang sangat strategis ini tentu menjadi daya tarik bagi orang-orang luar untuk datang ke Indonesia. Kedatangan mereka ke Indonesia tentu tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap segi-segi kehidupan yang lain, yang tentunya berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah aliran kepercayaan mereka atau agama, kemudian terjadilah yang namanya akulturasi kebudayaan antara kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal, kemudian juga terjadi perkawinan di masyarakat antara penduduk yang berasal dari luar dengan penduduk lokal, dan ini tentu akan berefek terhadap pengaruh warna kulit atau ras yang ada di masyarakat. Ini tentu juga menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Selain itu, Indonesia negara kepulauan, terpisahkan oleh lautan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, masing-masing pulau ini tentu mengembangkan lingkungannya atau mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pulau, yang bisa juga berbeda antara satu pulau dan pulau yang lain. Ini disesuaikan dengan tingkat atau kondisi masyarakat setempat atau lingkungan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia ini berbeda-beda. Ada daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, wilayah pantai, dan seterusnya. Kondisi alam yang berbeda-beda ini tentu memberikan pengaruh yang berbeda juga terhadap mata pencaharian masyarakatnya. Kalau di masyarakat pantai lebih cenderung menjadi nelayan, wisata, dan lain sebagainya. Ini tentu berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan mata pencaharian lebih ke arah misalnya pertanian sayur mayur dan lain sebagainya. Daerah perkebunan juga berbeda lagi. Untuk dataran rendah lebih ke arah perkebunan kopi, kemudian mungkin perkebunan teh dan seterusnya. Kemudian faktor yang menjadi penyebabnya yang lain yaitu dilihat dari keadaan transportasi dan komunikasi masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sangat luas, terdiri dari berbagai macam suku, wilayah, ini tentu juga berpengaruh terhadap pola transportasi dan komunikasi di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat kota mungkin cenderung lebih mudah untuk menerima perubahan-perubahan atau kemajuan teknologi, modernisasi, tetapi bagi masyarakat daerah pedalaman tentu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia ini tentu juga memberikan efek atau pengaruh baik secara positif maupun secara negatif. Kalau kita lihat dari pengaruh keberagaman tersebut dilihat dari segi positif, diantaranya yang pertama, adanya keberagaman itu tentu sangat menarik bagi wisatawan asing untuk bisa berwisata ke Indonesia, karena mereka menganggap hal yang ada di Indonesia ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa. Nah, kedatangan wisatawan asing ke Indonesia ini tentu akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara karena dapat meningkatkan devisa atau pendapatan negara. Kemudian pengaruh positif yang kedua yaitu tertanamnya rasa toleransi, saling menghormati dan menghargai di masyarakat. Karena perbedaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari tetapi harus kita hadapi, maka tentu masyarakat akan terbiasa untuk belajar bertoleransi dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat membantu meningkatkan kebudayaan nasional atau pengembangan kebudayaan nasional, karena kebudayaan nasional ini lahir dari kebudayaan-kebudayaan daerah yang dibina dan terus dikembangkan secara maksimal sehingga pada akhirnya menjadi kebudayaan bangsa. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini selain memberikan dampak positif tentunya juga akan memberikan dampak negatif apabila kita tidak bijak di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu adanya potensi konflik antar suku, ras, agama, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari sumber referensi lain nanti
contoh-contoh konflik yang ada di Indonesia. Konflik antar suku, antar ras, antar agama sering sekali terjadi di Indonesia. Silakan anak-anak kembangkan lagi referensinya untuk bisa mencari contoh-contoh konflik yang ada di masyarakat, konflik suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa menimbulkan kecurigaan antar suku. Yang ketiga, munculnya sikap primordialisme, yaitu sikap yang menganggap kelompoknya sendiri adalah yang terbaik, memiliki keunggulan yang jauh dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini primordialisme. Kemudian sikap etnosentris, menganggap suku bangsa sendiri ini yang paling baik, sedangkan bangsa lain itu, suku bangsa lain itu berada di bawah kita. Kemudian fanatisme yang berlebihan. Sikap fanatisme yang berlebihan ini juga tidak baik, karena ini akan menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman tersebut, seperti yang tadi sudah kita bahas, tentu akan menimbulkan konflik politik, konflik antar suku, konflik antar agama, konflik ideologis, konflik antar golongan, dan konflik antar ras. Lalu bagaimana upaya-upaya pencegahan atau upaya yang bersifat preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya konflik-konflik yang bersifat sara di masyarakat tersebut? Upaya tersebut bisa datang secara personal atau dari individual, bisa juga dari masyarakat, kemudian juga bisa dari pemerintah. Yang pertama, kalau upaya secara individual atau personal yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita berkata yang sopan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, bersifat terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Itu adalah contoh-contoh upaya secara individual. Yang kedua adalah upaya dari masyarakat. Hormati budaya-budaya yang berbeda di masyarakat kita. Menghormati budaya orang lain tanpa meninggalkan budaya kita sendiri. Saling mendukung dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Jadi bukan terjadi persaingan yang tidak sehat di masyarakat, tetapi seharusnya saling mendukung antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Kemudian yang tiga adalah upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat secara adil dan persuasif, tidak pilih kasih. Kemudian mengadakan pendidikan multikultural secara formal maupun melalui media massa. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara kontinu agar masyarakat memahami bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat jangan sampai menjadi penyebab konflik yang bersifat sara. Demikian materi kita tentang keberagaman di masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bisa memberikan manfaat untuk anak-anakku semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.